Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang jangan simpan uang di rekening Galbay gitu ya. Kenapa? Karena baru-baru ini beredar penipuan yang sangat canggih sekali gitu ya. Kalau kita tidak hati-hati, uang kita bisa terkuras habis. Oke. Sebelum lanjut, kita intro dulu 5 detik yuk. Nah, baru-baru saja ada yang men-share di Facebook bahwa uangnya hilang setelah mengklik sebuah aplikasi dari nomor WA tidak dikenal gitu ya. Apakah kalian sudah tahu beritanya? Mungkin ada yang sudah tahu gitu ya. Kalau belum tahu, mari kita simak postingannya, oke? Nah, ini dia postingannya ya dari Mbak Salmah ya, Mbak ya Salmah gitu ya. Oke. Dia memposting hari ini nak marah, kesal semua, ada duit hilang di Brimo. Kalau ada masuk seperti di bawah ini, janganlah kawan-kawan instalkan. Dia mencuri data kita. Mencuri data apa mencuri uang ini ya? Di sini semua ada duit hilang di Brimo gitu. Semuanya ya, semuanya hilang di rekeningnya gitu. Dia pakai BRI Brimo gitu ya. Oke ya. Nah, kita baca dulu ini ya. Postingannya itu apa? WA-nya. Oke. Nah, di sini oke, ini nomor penipunya ya 088881232118 ya gitulah ya oke. Selamat siang Kak, benar dengan Salmah. Ada paket di JNT Express nama Salmah gitu ya. Lihat foto paket gitu ya, di sininya APK gitu ya. Kurang ajar memang benar ya. Orang aduh, ya, paket apa gitu kan. Nah, nggak dibales terus dianya karena penasaran gitu ya. Jadi memang modusnya itu nggak dibales gitu ya. Paket apa? Jangan dibales gitu ya. Biar penasaran gitu kan, biar ngeklik fotonya gitu kan. Nah, gitu ya. Tapi yang saya herankan ya, selamat siang Kak, benar dengan Salmah. Ini tahu dari mana ya? Nama Salmah gitu ya. Tahu dari mana gitu? Apakah ya dari mananya gitu ya? Dan ini juga bawa-bawa nama JNT gitu ya. Nggak boleh. Ya, namanya penipu ya kan. Mau gimana gitu kan ya, mau bawa perusahaan apapun yang penting eh, menipu gitu. Oke ya. Nah, ini banyak sekali komen-komennya gitu ya. Oke, sudah 1.000 tanggapan gitu, 12.000 kali dibagikan gitu. Oke ya. Nah, seperti itu postingannya ya. Lalu apa hubungannya dengan pinjol? Oke. Postingan penipuan seperti itu apa hubungannya dengan pinjol? Tidak ada hubungannya sama sekali. Ya, memang tidak ada hubungannya sama sekali gitu ya. Tapi Anda harus melihat video ini sampai habis. Oke. Nah, seperti yang kita semua tahu, yang masyarakat Indonesia tahu ya, aplikasi pinjol ini ya sering meminta izin yang terlalu pribadi seperti galeri ya, apalagi pinjol ilegal itu ya, galeri, kontak kita dan histori panggilan kita juga ya, pinjol ilegal itu ya. Dan juga DC-DC dari pinjol ilegal ini karena mereka menyadari bahwa mereka ilegal ya, jadi mereka dengan bebas melakukan apapun terhadap nasabahnya ya sebelum ketangkep ya. Sebelum ketangkep mereka bebas gitu ya melakukan apapun terhadap nasabahnya gitu ya. Mulai dari sebar data di sosmed, sebar data di kontak-kontak kita ya dengan gambar poster yang sudah diedit gitu kan ya. Biasanya kalau nasabah laki-laki dibuatkan poster maling gitu ya, maling perusahaan gitu. Kalau nasabah wanita dibuatkan poster prostitusi gitu ya. Lalu juga penagihan ke kondar ya yang sangat tidak beretika ya, pinjol ilegal gitu ya. Nah, bisa saja DC-DC pinjol ini menyamar seperti di Facebook tadi gitu ya. Misi ada paket nih gitu ya, Mbak Salma ya gitu kan ya. Sekarang pertanyaannya, tahu dari mana ya nama si korban itu, Mbak Salma itu gitu ya. Pelaku ini tahu dari mana nama si korban? Oke, bisa saja dari pinjol, dari bank, dari koperasi, atau dirinya pernah registrasi ya di Facebook, dimanapun ya, bisnis-bisnis online ya, kita tidak akan tahu itu ya, kita tidak akan pernah tahu seperti itu. Maka dari itu lebih baik berhati-hati ya, waspada dan penuh dengan pengetahuan daripada tidak mengetahuinya sama sekali. Oke, daripada tidak waspada sama sekali ya. Seperti yang kalian tahu juga, kita sudah di penghujung tahun. Oke, pinjol tutup buku. Semua kantor yang mengandalkan sales penjualan tutup buku.
target harus kekejar ya, pinjol tutup buku ya kan, ya leasing koperasi juga gitu kan ya. Biasanya jika ada momen-momen besar yang akan datang ya, maka tinggi juga kriminalitas ya, faktanya seperti itu ya. Misalkan momen hari raya ya, momen tahun baru yang akan datang ini gitu ya, seperti maraknya motor hilang ya, barang-barang lain hilang, pembegalan, jambret ya, hal-hal seperti itu ya. Sebenarnya satu alasannya kenapa bisa tinggi gitu ya angka kriminalitasnya gitu, yaitu kesetaraan sebenarnya gitu ya, kalau dipandang dari sisi humanism. Oke, pengen setara beli baju ya, pengen setara jalan-jalan, pengen setara liburan ya, pengen capai target di akhir tahun gitu ya, makanya ya meningkat. Nah, maka dari itu di video ini kalau Anda galbay, lalu sekarang DC pinjol sedang ditekan, sudah dimaki-maki oleh atasannya setiap hari karena ingin tutup buku di akhir tahun, jangan sampai DC pinjol ini melakukan penipuan seperti yang telah terjadi di postingan Facebook itu, gitu ya. Saya tidak menuduh ya, saya tidak menuduh, tapi waspada lebih baik. Oke, apalagi yang selama ini kita tahu DC pinjol menganggap kita sebagai musuh. Oke, para nasabah itu dianggap musuh. Ya, disebar datanya, dipermalukan, bahkan kontak daruratnya dimaki-maki juga. Gitu ya. Lalu berbenturan dengan momen pergantian tahun, ya, apapun bisa terjadi. Ya, sedang marak, sedang banyak gitu kan ya, yang install aplikasi gitu, dan juga kabarnya katanya ya, yang banyak kena korban itu pemilik HP-nya itu Android gitu ya. Ya di Indonesia masih banyak yang pakai Android ya, menengah ke bawah itu ya, jarang yang pakai iPhone gitu kan. Maka dari itu langkah yang kita ambil adalah selalu waspada dengan apa yang akan terjadi. Oke, contohnya bagi yang galbay-galbay nih ya, bagi yang galbay-galbay, yang pertama, jangan mengklik sembarangan link yang ada atau diberikan oleh orang lain ataupun orang yang dikenal sekalipun ya, yang dikirimkan ke handphone kita, bisa itu di WhatsApp, di email, ya di Instagram, Facebook, website, Telegram dan lain-lain. Ya, puasa klik link dulu ya. Puasa klik link yang tidak dikenal dahulu. Oke ya, itu yang pertama. Yang kedua, jika Anda baru saja minjol ya, baru saja minjol dan cair ya. Cairnya itu ke rekening Anda lagi ya. Lalu tiba-tiba datang WA dengan nomor tidak dikenal yang menawarkan pinjaman lagi dengan limit yang besar, jangan juga ya. Biasanya ya, setelah kita berhasil cair di satu pinjol, kita akan menganggap bahwa ini adalah hari keberuntungan kita. Ya, semua pinjol akan mencairkan dana ke kita gitu ya. Lalu di hari itu juga ketika ada yang menawarkan undangan untuk pinjam dana lagi di pinjol melalui WA yang berisikan link yang tidak jelas, kita akan mengajukan di situ, masukkan data kita ke situ ya, yang sebenarnya itu adalah aplikasi penguras rekening Anda. Ya, Anda baru saja cair, ya kan? Datang lagi nih, ya kan? Wah, coba lagi ya. Ya, duit yang sudah cair di rekening ya, kehack ya gitu ya, terampas gitu kan ya. Makanya itu hati-hati gitu ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ganti PIN ATM Anda. Oke, seperti yang Anda tahu, pinjol juga di aplikasinya mewajibkan kita membuat atau memasukkan PIN sebagai syarat untuk login atau syarat untuk pencairan di aplikasi tersebut gitu ya. Yang mana biasanya ya atau pasti kita itu memasukkan PIN yang sama dengan PIN ATM kita. Ya kan ya. Oke, sangat mudah sekali bagi para oknum-oknum untuk mengetahui PIN ATM kita dari PIN pinjol ya, karena sama ya, tidak mau ribet gitu kan, disamain takut lupa gitu ya, takut lupa loginnya gitu ya. Jadi kita harus lebih berhati-hati lagi gitu ya. Yang kedua itu ganti PIN ATM Anda, yang ketiga ganti PIN ATM Anda. Oke ya. Nah, sekarang pertanyaannya ya, kalau saya Raja Galbay pakai rekening bank yang dulu buat pencairan pinjol lalu galbay atau ganti rekening? Ya, kalau saya tetap pakai rekening bank yang dulu buat pinjol dan galbay. Ya, kalau saya, tapi saya ganti PIN-nya saja. Gitu ya. Saya tanya ke CS-nya, "Mbak, ini aman nggak?" Ya.
Kalau aman saya lanjut, kalau nggak aman nggak lanjut gitu ya. Saya pakai bank yang nasabahnya itu ada nasabah prioritasnya gitu ya. Warnanya biru. Bank swasta terbesar di Indonesia gitu ya. Katanya aman gitu ya. Aman Pak, nggak usah ganti-ganti lagi gitu ya. Ya kita juga nggak bisa kan bikin rekening 2, bikin rekening 3 kecuali kitanya itu pengusaha yang duitnya triliunan miliaran mungkin gitu ya. Nah, namun kalau Anda ingin berhati-hati lagi ya, boleh bikin rekening lagi saja gitu ya di bank yang beda gitu ya. Tapi awas ya, banyak juga pinjol yang sudah bekerja sama dengan bank gitu. Anda lihat galbanya di mana ya. Anda cari tahu ya, pinjol ini bekerja sama dengan bank apa gitu ya. Bisa saja nanti dana Anda berkurang gitu kan ya. Soalnya ada kasus seperti itu. Nah, ada kasus seperti itu, orang yang nunggak tapi kartu kredit ya. Nunggak kartu kredit ya, tapi dia tetap nabung di bank tersebut ya yang dia galbaikan kartu kreditnya. Setelah sudah besar uangnya hilang gitu ya. Hilangnya itu sesuai dengan nominal tunggakannya gitu ya. Oke. Tapi kalau Anda orang yang nggak mau pusing-pusing, nggak mau repot-repot, ambil semua uang Anda di rekening Anda, di bank, Anda taruh di celengan ayam Anda, ya di bawah kasur Anda, gitu. Oke ya. Oke, segitu dulu video kali ini ya. Jadi jangan klik link apapun ya. Di sini di kita ini sedang menuju ke tahun baru, Mbak. Tingkat kriminalitas sedang tinggi-tingginya, banyak penipuan juga. Oke ya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.